Selamat malam saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya menyapa kaum lanjut usia, kaum bapak, gerakan pemuda, dan juga kaum ibu. Malam hari ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum kita melakukannya, mari kembali tertunduk di hadapan Tuhan, mohon bimbingan Roh Kudus, dan kita boleh memaknai firman Tuhan yang terbaca. Mari berdoa. Ya Tuhan, sungguh kami percaya kepada kasih setia-Mu. Hati kami bersorak-sorak karena penyelamatan-Mu datang kepada kami. Kami memuji dan membesarkan nama Tuhan, karena Engkau sungguh baik terhadap hidup kami. Sepanjang hari ini, Tuhan menjagai kami. Dan malam hari ini, kami menyatukan hati berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan pada malam hari ini kembali membekali hidup kami untuk menjalani kehidupan besok hari. Ya Tuhan, saat ini berfirmanlah kepada kami. Setiap kami jemaat Tuhan bersedia untuk disapa dan diberikan berkat rohani melalui firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya mengajak kita malam hari ini untuk membuka Alkitab. Firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan terambil dari kitab Yakobus, pasal 1, ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Yakobus pasal 1, ayat 12 sampai dengan ayat 18. Demikian bunyi sabda Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul pengujian dan pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atas bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Demikian bunyi firman Tuhan bagi kita malam hari ini. Haleluya.
Adakah pergumulan yang paling berat yang saudara alami saat ini? Pembahasan firman Tuhan kemarin pada hari Rabu, kita membahas tentang pergumulan-pergumulan yang mungkin saja terjadi dalam kehidupan keluarga. Misalnya soal keuangan, hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak, hubungan antar keluarga. Malam hari ini jika kita melihat bahwa ada juga pergumulan terberat yang dihadapi oleh bangsa kita pada hari ini. Mungkin pergumulan itu bisa terwakili dengan kesejahteraan yang tidak merata yang dialami di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Kesenjangan antara yang miskin dengan yang kaya, itu juga mungkin menjadi pergumulan saat ini. Atau juga ketidakadilan dan juga pemerataan ekonomi di berbagai macam tempat di negeri ini. Saya mengalihkan pergumulan apa yang dihadapi oleh para pemuda saat ini. Mungkin ada banyak pemuda yang saat ini mengalami pergumulan tentang penampilannya, atau tentang cinta, atau juga tentang persahabatan. Bahkan mungkin pergumulan yang berat saat ini dihadapi adalah persoalan tentang harga diri. Banyak hal yang dialami sebagai pergumulan manusia. Nah, sekarang ketika pertanyaan itu diperhadapkan kepada adakah pergumulan dalam pelayanan yang dilakukan oleh orang percaya kepada Tuhan dalam kehidupan bergereja? Apa pergumulan terberat dalam pelayanan kita hari ini? Ada banyak jemaat yang mungkin tidak tertarik dengan khotbah-khotbah yang disampaikan oleh pemberita firman-Nya. Ada begitu banyak jemaat yang mungkin justru saling mematahkan semangat saat ini. Atau ada juga banyak jemaat yang saat ini hanya mau menghakimi berdasarkan pelayanan yang kita lakukan. Ataukah itu yang menjadi pergumulan terberat dalam pelayanan saudara sekalian? Kalau ditanya kepada kita, siapa yang mau mengalaminya? Tentu saja kita akan menjawab dengan serentak, tidak ada yang mau mengalaminya. Tapi ketika semua itu terjadi, sudah terjadi dalam kehidupan kita, termasuk orang percaya di dalamnya. Kita mengalami pergumulan dalam pelayanan, mengalami pergumulan dalam kehidupan kita di masa muda, mengalami pergumulan dalam kehidupan kita berkeluarga, bahkan pergumulan bangsa ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pada malam hari ini mungkin kita harus mengingat, seringkali kita gagal untuk melihat beberapa hal ini. Seringkali orang percaya mengalami kegagalan untuk melihat proses bahwa pergumulan yang kita hadapi itu adalah proses pembelajaran. Itu kegagalan yang mungkin menjadi bagian kita. Kita tidak bisa melihat proses dari sebuah pergumulan di mana kita akan mendapatkan hasil akhir yang baik dari proses yang kita tekuni. Atau mungkin kita gagal sebetulnya memahami setiap manfaat yang mungkin akan muncul dari setiap pergumulan yang dihadapi. Atau bahkan parahnya lagi, kita seringkali gagal untuk menerima dan mengamini pergumulan itu akan selesai ketika kita menghadirkan Tuhan bersama dalam pergumulan. Kegagalannya adalah ketika kita justru
mencari pihak lain yang bisa kita salahkan, yang menjadi penyebab atas pergumulan yang kita hadapi. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini yang tertulis dalam surat Yakobus yang ditujukan kepada 12 suku di perantauan karena mereka sedang mengalami tekanan dari penguasa. Surat Yakobus membawa kita untuk melihat pada sebuah perspektif yang berbeda ketika kita mengalami pergumulan dalam kehidupan ini, apapun bentuknya. Ketika kita mengalami pencobaan dalam kehidupan kita, berkeluarga, berbangsa, bahkan dalam kehidupan pelayanan kita. Dikatakan dalam firman Tuhan malam hari ini, berbahagialah. Apa yang kita dapatkan dari kata mengalami pencobaan tetapi kita harus berbahagia? Yang pertama, kita bisa melihat bahwa ini adalah bagian dari sarana atau alat yang sebetulnya sedang dipakai oleh Tuhan untuk memproses bahwa setiap pribadi kita melunturkan segala karakter-karakter yang saat ini justru menghambat kehidupan kita untuk mengalami kebaikan-kebaikan dari Tuhan. Menghambat keinginan-keinginan kita yang seringkali tidak terkendali atau tidak terkontrol. Bahkan seringkali pergumulan itu bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi sebuah proses pembentukan kita menjadi seseorang yang bisa jauh lebih baik daripada kemarin. Kata berbahagialah ini tidak berhenti, tidak bisa berdiri sendiri. Karena ada sebetulnya yang dikehendaki Tuhan ketika seseorang mengalami pencobaan dan pergumulan dalam hidupnya. Tuhan sebetulnya sedang menghendaki untuk setiap orang punya usaha, punya daya tahan untuk bisa bertahan dan juga bertekun dalam pergumulan hidupnya. Sehingga pada akhirnya dia tidak kalah dan dia bisa bertahan terhadap goncangan jiwa, bahkan juga segala sesuatu yang melemahkan kehidupan rohaninya. Kata berbahagia juga tidak berdiri sendiri karena Tuhan menghendaki setiap orang yang mengalami pencobaan terus mengingat janji Tuhan. Ada mahkota, ada penghormatan sebagai hasil akhir yang disiapkan bagi orang yang terus berusaha mengasihi Tuhan. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada saat kita mengalami pencobaan dan pergumulan kehidupan, malam hari ini melalui surat Yakobus kita diingatkan untuk belajar melihat bahwa sumber persoalan itu bukan pada Allah. Jangan pernah menuding siapapun, termasuk Allah, menjadi bagian yang menjadi sumber datangnya persoalan dan pergumulan. Dalam bacaan kita dijelaskan bahwa pada ayatnya yang ke-14, pergumulan itu bisa datang oleh keinginan sendiri. Setiap orang bisa terpikat dan diikat, bahkan diseret oleh keinginannya sendiri. Walaupun ada pergumulan yang datang dari eksternal, dari pihak eksternal, dari luar diri kita, misalnya penganiayaan, atau juga penderitaan-penderitaan dalam bentuk lain. Itu penyebab pergumulan, bisa dari dalam maupun dari luar. Tetapi kita diharapkan melalui pembacaan firman Tuhan ini diarahkan untuk melihat sesuatu bukan mempersalahkan bahwa pergumulan itu datang dari pihak yang lain. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus.
Melalui surat Yakobus pada malam hari ini, melalui perenungan yang coba kita maknai, sebetulnya kita mendapatkan jawaban bahwa surat Yakobus membuat kita, orang percaya, bisa memberi makna pada proses yang sedang kita jalani. Surat Yakobus juga membawa kita untuk melihat dan memaknai manfaat apa yang bisa kita dapatkan dari setiap pergumulan yang datang. Dan yang terakhir, surat Yakobus malam hari ini juga mengantar kita untuk memaknai bahwa ada hasil akhir yang akan dicapai bagi setiap orang yang bertahan dan bertekun dalam pergumulannya. Itulah pemaknaan firman Tuhan yang bisa kita baca malam hari ini. Dan ketika firman ini dijabarkan bagi setiap keluarga, kaum lansia, gerakan pemuda, bapak, ibu, kita semua malam hari ini benar-benar bisa mengambil kesimpulan bahwa proses itu tidak akan pernah mengkhianati hasil. Ketika kita semua mau mengalami proses dari Tuhan, maka kita juga akan mengalami hasil yang luar biasa dari Tuhan. Berbahagia, bertahan, bertekun, itu adalah bagian yang menjadi manfaat besar dalam kehidupan kita, orang yang percaya kepada Tuhan. Jika harus terjadi pencobaan, pergumulan dalam bentuk apapun itu, hadapi, berproseslah, dan nikmati hasil akhirnya. Kehormatan diberikan dari Tuhan kepada saudara dan juga saya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita bernyanyi untuk Tuhan. Kidung Jemaat 436, baitnya yang pertama, lawanlah godaan. Lawanlah godaan, selalu bertekun, tiap kemenangan kau tambah teguh. Nafsu kejahatan harus kau tentang, harap akan Yesus pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan, Ia beri pertolongan, pastilah kau menang. Mari kita berdoa kepada Tuhan malam hari ini. Kita satukan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Sungguh kami berterima kasih kepada Tuhan malam hari ini. Tuhan mengajarkan kepada kami supaya setiap orang percaya, baik kami kaum lanjut usia, gerakan pemuda, kaum bapak, kaum ibu,
belajar untuk memaknai sebuah proses dalam kehidupan kami, terkait dengan pencobaan dan berbagai macam pergumulan yang terjadi dalam kehidupan kami hari ini, besok, dan seterusnya. Melalui pembacaan firman Tuhan, kami juga diarahkan untuk melihat ada manfaat dari setiap pergumulan yang kami hadapi setiap harinya. Dan pada akhirnya, kami pada malam hari ini memaknai tentang hasil akhir dari proses, dari manfaat yang sudah dialami melalui pergumulan-pergumulan kehidupan kami. Sungguh kami berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami memperoleh kekuatan baru dan memaknai firman Tuhan secara baik. Terima kasih kepada Tuhan. Sekalipun kata itu tidak cukup untuk mewakili rasa syukur kami, tapi kami sungguh menyatakan terima kasih atas berkat rohani yang kembali menguatkan kami sebagai pribadi untuk siap dan tidak mengkambing hitamkan siapapun juga atas segala pencobaan yang kami alami. Apalagi kami tidak akan pernah jatuh untuk menyalahkan Tuhan sebagai sumber dari masalah atau pergumulan yang kami hadapi. Jauhkan itu dari pemikiran kami ya Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami kalau kami melakukan itu pada waktu-waktu yang lalu. Dan malam hari ini kami mau mengubah cara pandang kami, cara berpikir kami seturut dengan kehendak Tuhan, seperti yang disampaikan oleh tulisan surat Yakobus. Malam hari ini sebelum kami tidur dan beristirahat, kami mau menaikkan syafaat kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami mau Tuhan tetap nyata mengasihani kami. Biarlah kehidupan kami di depan nanti jauh lebih baik dari sekarang ini. Apa saja yang kami kerjakan menjadi berkat. Dan ketika kami diberkati, kami tidak lupa untuk juga menjadi saluran berkat bagi orang lain. Berkati kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Berkati keluarga-keluarga kami. Berkati usaha-usaha yang kami terus lakukan. Dan berkati juga setiap orang yang saat ini terus menengadah kepada Tuhan, menyampaikan doa-doanya kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, malam hari ini secara khusus kami mau berdoa bersama-sama. Kami ingin menyampaikan permohonan, permintaan pertolongan-Mu nyata bagi saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan fisik, sakit, dan mendapatkan perawatan di rumah ataupun di rumah sakit. Tolong kuatkan mereka ya Tuhan. Berikan mereka kesempatan berproses dan memahami manfaat dan juga hasil akhir dari proses sakit penyakit yang mereka alami. Bapa dalam surga, malam hari ini juga kami mau berdoa untuk Tuhan tetap mencukupkan kehidupan kami setiap hari, baik itu sandang, pangan, papan, maupun juga kebutuhan rohani melalui pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh gereja Tuhan. Berkati kami ya Tuhan. Berkati gereja-Mu ya Tuhan, yang dengan segala upaya terus mencari variatif pelayanan untuk mengabarkan berita sukacita tentang firman Tuhan sebagai bentuk penguatan rohani bagi jemaat dalam keadaan seperti ini, saat ini ketika gereja-gereja tidak lagi bisa
berkumpul jemaatnya dalam persekutuan yang beribadah, tapi kami tetap mendapatkan siraman rohani dari pelayanan gereja Tuhan. Berkati itu semua ya Tuhan. Tidak sia-sia apa yang dilakukan oleh gerejamu untuk jemaatnya. Ya Bapa yang Maha Pengasih, pada akhirnya tetaplah meneguhkan kami, mengingatkan kami untuk melakukan proses dengan baik. Dan kami percaya mahkota kehidupan akan Tuhan nyatakan bagi kami pada saatnya nanti. Inilah seru doa kami kepada Tuhan. Kami akan ada di pembaringan dengan rasa syukur yang besar kepada Tuhan. Dan kami percaya pada malam hari ini, Tuhan tetap melindungi dan menjagai setiap pribadi. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami kepada Tuhan. Dan seluruh rangkaian doa kami alaskan hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Berbahagialah untuk berproses, memaknai manfaat dari proses itu, dan mendapatkan hasil akhirnya. Berbahagialah dan terima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai kehidupan saudara sekalian dari saat ini, besok, sampai selama-lamanya.